Selamat datang di channel Bukan Omon-Omon. Hai. Omong asik dan inspiratif. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan saya Bonifacius Sambo, guru SMK Negeri 1 Pandawai. Kali ini kita berbicara tentang potensi yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Pandawai. Bapak dan Ibu, para penonton sekalian, jadi saya ingin berbagi cerita, berbagi informasi. Ini berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025-2026. Jadi kalau orang tua memilih sekolah tentu memilih sesuai dengan kebutuhan anak dan cita-cita anak itu sendiri. Ada orang tua yang pengen anaknya setelah tamat sekolah di jenjang SMA maupun SMK langsung bekerja. Hal itu terjadi lantaran kita sebagai orang tua mungkin mengalami kendala finansial sehingga kita membutuhkan alternatif dalam menyekolahkan anak-anak supaya setelah tamat anak itu bisa siap untuk bekerja. Tentu alternatif yang harus dipilih oleh orang tua adalah masuk SMK atau sekolah menengah kejuruan. Seperti apa yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa kesempatan ini saya akan memberikan gambaran potensi terkait dengan SMK Negeri 1 Pandawai. SMK Negeri 1 Pandawai berada di Desa Palakahembil, Kecamatan Pandawai, atau lebih tepatnya di Menggitimbi. Jadi kalau dari Waingapu ke Menggitimbi ke sekolah itu kurang lebih 27 sampai 30 km. Jadi kalau PP kurang lebih 60 km. Itu yang dirasakan oleh kami Bapak Ibu guru yang tinggalnya di Waingapu. Ini ada beberapa hal yang pasti SMK Negeri 1 Pandawai berada di tempat yang strategis. Jadi di sekitar SMK Negeri 1 Pandawai itu ada beberapa perusahaan. Ada satu yang paling besar itu PT MSM, Muria Sumba Manis. Kedua ada PT Sorghum. Ini pernah dikunjungi oleh mantan Presiden RI Bapak Joko Widodo. Yang tiganya ada dua perusahaan mutiara. Jadi satu berlokasi di Walakiri, yang kedua yang baru dibuka kalau tidak salah tahun ini itu berada di Laipori. Semuanya secara administratif itu berada di Kecamatan Pandawai. Jadi seperti itu. Kemudian yang teranyar atau berita yang cukup viral di Kabupaten Sumba Timur adalah rencana pembangunan budidaya tambak udang di Desa Palakahimbi dan Kelurahan Watu Baka. Jadi saya kutip informasi dari Kompas itu tanggal 8 Februari 2024 diberitakan lahan tambak udang seluas 2085 hektar akan dibangun dan periode pembangunannya itu mulai tahun 2024 sampai dengan 2027. Kemudian saya melansir laman Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tanggal 6 Juni 2025. Jadi ada rencana pembangunan budidaya
tambak budidaya udang terintegrasi atau integrate shrimp farming atau ISF di Desa Palakahembi, ya, Kelurahan Batumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Jadi tambak udang terintegrasi ini itu sama, data yang disampaikan sama, itu seluas 2085 hektar. Jadi dari Kementerian Kelautan itu lebih rinci lagi, dia mempublikasikan data, ada area produksi ada 448 hektar dan diperkirakan menyerap tenaga kerja sekitar 2.671 orang tenaga kerja. Itu dari hulu dipekerjakan dari hulu sampai hilir. Ini kalau mungkin saya terjemahkan bahwa nanti nanti tenaga kerja itu dari tenaga kerja hard worker, kemudian tenaga kerja media seperti lulusan SMK sampai pada level manager. Itu tentu kalau anak-anak kita punya kemampuan bisa saja ditempatkan di level manager. Jadi posisinya manajer apa itu tergantung dari potensi keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak asli. Jadi diceritakan bahwa tenaga itu diproyeksikan untuk tenaga kerja lokal. Jadi kalau tenaga kerja lokal itu berarti orang Minggi Timbi sendiri, kemudian orang Kecamatan Pandawai, orang Sumba Timur, dimanapun berada, punya peluang yang sama menjadi tenaga kerja di PT Tambak Udang. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya, lantas apa sih kaitannya dengan SMK Negeri 1 Pandawai? Yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu calon peserta didik baru di SMK untuk SMK Negeri 1 Pandawai. SMK berada langsung di lokasi pembangunan tambak udang. Jadi dia berada di situ. Akses masuk dan keluar itu di samping persis SMK Negeri 1 Pandawai. Jadi ini adalah peluang atau potensi sekaligus tantangan bagi SMK Negeri 1 Pandawai. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semua atau para penonton yang sempat menonton video ini, bahwasannya SMK Negeri 1 Pandawai terkait dengan rencana pembangunan ini kami belum menjawab kebutuhan tenaga kerja. Karena yang ada di SMK masih ada 3 konsentrasi keahlian, ada teknik sepeda motor, kemudian nautika kapal penangkap ikan, dan agribisnis ternak unggas. Ke depan kalau memang itu sangat prospek dan pembangunannya sudah mulai di tahap pembenihan, di tahap pemeliharaan udang dan seterusnya, itu bisa saja dengan melihat data tren masuk murid di SMK Negeri 1 Pandawai dan peluang kerja, SMK Negeri 1 Pandawai bisa saja membuka jurusan baru atau konsentrasi keahlian baru untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang dimaksud. Jadi seperti itu. Lantas apa strategisnya? Kalau memang dia mulai tahun ini ada groundbreakingnya dan seterusnya, kita bisa saja membuka mata pelajaran pilihan yang berkenaan dengan kebutuhan dunia kerja. Sehingga anak-anak memiliki minimal dia sudah mengetahui secara teori lah tentang bagaimana sih proses tambak udang. Tapi seperti paradigma yang terjadi saat ini di Kabupaten Sumba Timur atau di sekitar pengalaman kami di SMK Negeri 1 Pandawai, perusahaan misalnya PT MSM ketika merekrut tenaga kerja itu dilihat keterampilan apa yang dimiliki oleh anak itu. Yang biasa pengalaman jadi PT MSM dan perusahaan-perusahaan lain itu merekrut kerja memprioritaskan lulusan SMK apapun jurusannya. Jadi seperti itu. Kemudian ingin saya sampaikan lagi,
secara genetika lulusan SMK itu sudah disiapkan untuk langsung kerja. Kemudian apakah mereka memiliki eh, apa istilahnya, memiliki jiwa bisnis? Jelas di SMK itu ada mata pelajaran yang membangun semangat entrepreneurship di kalangan anak-anak dengan mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, ataupun yang kurikulum 2013 itu adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Itu memang bagaimana sebuah mata pelajaran yang memang untuk membentuk anak-anak yang berjiwa bisnis. Bapak Ibu sekalian, bahwa prinsip lulusan SMK pada umumnya itu adalah BMW, berwirausaha. M-nya itu melanjutkan, kalau anak-anak mau melanjutkan kuliah, monggo. Kemudian maaf, yang pertama BMW itu bekerja, melanjutkan kuliah dan wirausaha. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih atau menentukan masa depannya, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekali lagi, SMK Negeri 1 Pandawai itu adalah SMK binaan Yayasan Astra atau Yayasan Pendidikan Astra Michael Daruslim. Jadi kami sudah 1 tahun ini, sudah 1 tahun baru menyelesaikan di bulan Mei kemarin, itu adalah workshop karakter, core values cerdas. Jadi itu yang dibimbing. Jadi itu sasarannya itu guru dan peserta didik. Ada bentuk task force di kalangan guru dan juga task force di kalangan murid. Kemudian ada guru pengubahnya juga, itu juga ditentukan. Tujuannya apa? Bahwa perusahaan itu membutuhkan karakter. Tentunya kalau perusahaan berarti karakter kerja. Seperti apa karakter yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi itu yang ditanamkan oleh Yayasan Pendidikan Astra. Memang soal karakter itu adalah proses. Jadi karakter sendiri itu adalah usaha sadar. Jadi pada ujungnya atau endingnya adalah tergantung dari guru itu atau murid itu bagaimana membentuk karakternya supaya bisa menunjang hidup dan kehidupannya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, anak-anak calon siswa SMK Negeri 1 Pandawain, alumni atau peserta didik aktif, ayo kita sama-sama berbagi pengalaman baik ini untuk calon murid baru atau untuk membangun informasi yang baik kepada para penonton sekalian. Itu saja yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Semoga informasi ini memberikan manfaat untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Semangat!